Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam kondisi sehat, penuh semangat dan sukacita. Senang sekali saya MIA Shaneta dapat kembali menjumpai Anda dan bersama saya telah hadir narasumber kita. Kali ini beliau adalah Romo Diocesan Tommy Oktora atau akrab disapa Romo Tommy. Mari kita sapa dulu Romo. Selamat datang Romo Tommy, selamat berjumpa. Halo Ibu Jeneta, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi. Salam sehat, penuh berkat untuk kita semua. Ya, kita akan segera mulai acara ini ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebagaimana biasanya acara akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Tommy. Silakan Romo. Baik, Bu Jeneta, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, mari kita mulai renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Melalui sengsara dan wafat-Mu, Engkau menunjukkan cinta sehabis-habisnya kepada kami orang berdosa ini. Pada hari yang agung dan mulia ini kami ingin merenungkan kasih-Mu yang tanpa batas. Utuslah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami dapat menyelami perayaan Jumat Agung yang penuh dengan makna. Dan terlebih dari itu, ajarilah kami, doronglah kami untuk semakin meneladan kasih-Mu di dalam hidup ini. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ia ditikam karena kejahatan kita. Bacaan diambil dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang akan memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah.
Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan berlanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, sebab Tuhan berfirman, "Hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada Allah. kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya Ya Bapa, Bapa, ke ke dalam dalam tangan tanganmu kuserahkan serahkan nyawaku. aku. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Ya Bapa, Bapa, ke ke dalam dalam tanganmu tanganmu kuserahkan kuserahkan nyawaku. nyawaku. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang terpecah. Ya Ya Bapa, Bapa, ke ke dalam dalam tanganmu tanganmu kuserahkan kuserahkan nyawaku. nyawaku. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejar aku. Ya Bapa, Bapa, ke ke dalam dalam tanganmu tanganmu kuserahkan nyawa. kuserahkan nyawaku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Ya Bapa, Bapa, ke ke dalam dalam tanganmu kuserahkan serahkan nyawa. nyawaku. Bacaan kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Syukur Allah. kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita dengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Kristus sudah taat bagi kita, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Ibu Janeta, sahabat-sahabat oase rohani Katolik dimanapun Anda berada, hari ini kita menggunakan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai 19 ayat 42. Dalam kesempatan ini bacaan Injil tidak akan kita baca karena terlalu panjang dan kita nanti bisa merenungkan sekaligus saat kita ibadat Jumat Agung. Oleh karena itu baik rasanya kalau sekarang kita mulai menggali makna-makna indah yang ada dalam ibadat Jumat Agung ini. Begitu ya, Bu Janet dan sahabat Ya, RK. baik. Manapun Silakan Romo. ada. Iya, saya selalu merasa tergetar setiap merayakan ibadat Jumat Agung. Karena biasanya saya ingat pengalaman masa kecil saya. Pengalaman masa kecil itu biasanya saya dibawa orang tua saya ke gereja, kami sekeluarga, itu ya, lalu ikut perayaan Trihari Suci. Salah satu perayaan yang memang menggugah hati saya waktu itu anak-anak itu adalah saat Jumat Agung ini. Apalagi ketika mendengarkan Pasio itu ya, kisah sengsara Tuhan Yesus yang dinyanyikan. Itu merasa Ya, pengalaman iman yang sungguh luar biasa. Lalu apalagi kalau misalnya waktu itu turun hujan gitu ya, langitnya gelap, wah seolah-olah menambah kesan bahwa iya, ini upacara yang luar biasa, indah dan mendalam. Sampai sekarang saya ketika merenungkan dan merayakan peristiwa atau Jumat Agung ini, itu tetap saja kedalaman maknanya masih luas dan tak terselami. Karena pertanyaan yang muncul adalah, kok bisa ya ada cinta sedemikian besar begitu? Itu pertanyaan iya, saya tiap kali pasti berulang, kok bisa ya ada orang yang mencintai sedemikian besar? Dan iya, ini rasanya menjadi puncak cinta Yesus terhadap manusia. Jumat Agung ini kan menandai wafatnya Yesus Kristus di kayu salib ya. betul. Heeh. Maka kata kuncinya buat saya untuk merenungkan Jumat Agung ini adalah salib dan hening. Dua kata itu, salib dan hening. Karena berhadapan dengan salib, itu kita hanya bisa hening. Allah yang kita imani ini adalah Allah yang penuh kasih, bahkan kasihnya kepada kita sungguh luar biasa. Oleh karena itu kan di awal, kalau perayaan ibadat Jumat Agung itu kan kita semua kan eh, apa namanya, hening ya. Tidak ada lagu pembuka, imam masuk lalu menuju ke altar dengan hening, lalu di depan altar apa yang dilakukan imam, imam itu kemudian rebah di hadapan salib, lalu mengambil waktu hening. Jadi suasananya sunyi, tanpa musik, tanpa nyanyian, altarnya kosong, tabernakel terbuka lebar, lalu lampu merah yang biasanya ada di sekitar tabernakel itu ya, yang menandakan kehadiran Tuhan itu dipadamkan. Jadi lampu gereja itu mati. Dan di sini keheningan itu menjadi kunci yang lain ketika kita berhadapan dengan salib ini, dengan jalan salib. Nah, saya percaya juga kita sudah mempersiapkan Paskah ini dengan berbagai macam usaha. Selain misalnya lewat pantang dan puasa, kita menjalani devosi jalan salib. Betul ya Bu Janeta ya? Ya, Kita ya setiap betul. Jumat meluangkan waktu,
berkumpul untuk melaksanakan devosi jalan salib, baik itu bersama-sama maupun kadang-kadang secara pribadi kita jalan salib. Dan ketika kita melakukan devosi ini, kita juga menggali inspirasi sebenarnya yang mengantar kita sampai misteri Jumat Agung ini. Membayangkan orang yang punya kasih begitu besar. Biasanya kalau kita berhadapan dengan orang yang kasihnya begitu besar, ya kita sampai nggak bisa berkata-kata. Kita biasanya hanya bisa tertegun, diam, dan bahkan misalnya melongo gitu ya, kok bisa seperti ini. Saya ambil contoh misalnya, ketika kita melihat kasih dan cinta orang tua kita, yang biasanya kita nggak melihat itu saat kita kecil, tetapi ketika kita merenungkan itu kan kemudian ingat betapa papa mama kita, ibu bapak kita itu punya kasih yang begitu besar. Saya beberapa Iya, waktu betul. lalu, ya, saya beberapa waktu yang lalu itu eh, melihat ada seorang bapak sedang bersama anaknya yang masih kecil. Lalu kemudian mereka, waktu itu saya sedang motoran gitu ya, lalu saya mampir ke warung bubur karena belum sarapan waktu berangkat naik motor itu ya. Dan kemudian ketika ketemu bapak dan anak ini, tampaknya sederhana, artinya dengan pakaian yang sederhana, semuanya sederhana itu ya. Lalu si bapak pertama-tama tanya kepada anaknya, kamu mau bubur pakai apa, lengkap atau tidak, ada ayam dan lain sebagainya itu ya, bubur ayam. Lalu diberilah, lalu mereka makan bubur ayam ini, dan yang saya bertanya-tanya adalah kok bapaknya nggak pesan, hanya pesan satu gitu ya. Lalu Hmm. terakhir ketika mereka selesai makan, anaknya juga tanya, kok bapak nggak pesan? Bapaknya menjawab apa? Bapak masih kenyang. Eh, Lalu dia jawab hanya singkat begitu. Dan kemudian ketika membayar, anaknya sudah ada di luar itu ya, gerobak bubur. Lalu bapak ini mengeluarkan uang yang pas-pasan dengan harga satu Hmm. mangkok. Ternyata bukannya kenyang bapak itu, tetapi dia memberi kesempatan anaknya kenyang lebih dahulu. Nah, berhadapan dengan peristiwa-peristiwa kecil orang-orang yang sangat mengasihi ya sesamanya gitu ya, dalam hal ini anaknya itu dikasih, saya hanya bisa diam lalu mengatakan, ada ya cinta begitu besar. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita menjumpai peristiwa-peristiwa kecil seperti itu, sampai pada kesadaran manusia saja, kita saja bisa memberikan cinta kepada orang yang kita kasihi. Betapa Allah jauh lebih besar mengasihi kita. Dan inilah Tuh. yang menjadi misteri Jumat Agung. Kita mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan karena Dia begitu mengasihi kita, Dia begitu mencintai kita sampai sehabis-habisnya. Oleh karena itu, Ya, warta Jumat Agung ini yang kita tangkap secara pokok ini adalah Yesus memilih jalan salib sebagai tanda keselamatan. Kalau dikatakan ya, waktu itu salib itu sebagai tanda penghinaan dan perendahan yang sedalam-dalamnya, maka kita tahu kan penderitaan salib ini kan tak tertanggungkan ya. Artinya orang ya, dibiarkan menderita sedemikian rupa sampai keadaannya setengah hidup seperti itu ya. Tetapi inilah yang dipilih Yesus. Dia memilih jalan derita dan pengorbanan untuk memberikan sukacita. Dan dari upacara liturgi Jumat Agung, tadi saya mengatakan kita mulai dengan suasana yang sunyi, nyanyian, tanpa musik, altar yang kosong, segala macam itu, karena kita juga ingin hari ini secara istimewa, secara khusus mengenangkan cinta Yesus yang begitu besar kepada kita. Dan pada hari ini, ya, yang boleh diberikan pada hari Jumat Agung hanyalah sakramen tobat dan sakramen perminyakan. Begitu ya. Jadi nggak bisa diterimakan sakramen-sakramen lain, termasuk sakramen Ekaristi.
Oleh karena itu kan Ya, kadang-kadang kita lupa menyebutnya, saya mau misa Jumat Agung gitu ya. Padahal tidak ada misa, tidak ada ekaristi pada Jumat Agung. Kita mengatakan kita iya, beribadat gitu ya, ibadat Jumat Agung. Nah, iya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam liturgi Jumat Agung, apa yang menarik yang bisa kita perhatikan pertama-tama ya? Nanti kita akan mengikuti upacara Jumat Agung. Setidak-tidaknya dalam Jumat Agung itu ada tiga bagian yang penting. Ini saya berikan di awal supaya kita punya gambaran. Yang pertama itu adalah ibadat sabda. Yang kedua ada hmm, penghormatan serta penciuman salib. Dan yang ketiga itu komuni. Ibadat sabda apa yang biasanya terjadi dalam ibadat sabda? Kita mendengarkan firman, tadi seperti saya katakan, kemudian yang paling khas ya mungkin yang kita tunggu-tunggu itu adalah pasio, hmm, yaitu maklumat tentang kisah sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biasanya dalam Jumat Agung yang kita pakai itu adalah kisah sengsara Yesus menurut Injil Yohanes. Itu hmm, setiap tahun kita pakai ya, Injil Yohanes. Ini berbeda dengan kisah sengsara pada Minggu Palma. Dalam kisah ya, sengsara di Minggu Palma, kita mengikuti tahun liturgi. Jadi misalnya kita mengikuti tahun A, liturgi tahun A, tahun B, atau tahun C. Dan kebetulan di tahun 2024 ini kita mengikuti tahun liturgi B, begitu ya, dari Injil ya, Markus. Nah, dalam pasio ini, dalam kisah sengsara ini, dalam kisah sengsara Yesus, bukan pertama-tama tujuannya membuat kita iba, melainkan untuk meneguhkan iman kepercayaan kita agar semakin mengakui dan mengimani bahwa kasih Allah sungguh luar biasa. Melalui sengsara dan wafatnya di salib, Allah ingin melepaskan kita dari dosa-dosa dan maut, dan ingin membawa kita kembali menjadi anak-anaknya. Jadi ini yang mau disampaikan lewat kisah itu ya, kisah sengsara dan wafat Tuhan. Maka kan biasanya mereka yang bertugas dalam pasio ini berlatih ya. Berlatihnya itu nggak cuma ya, sekali, berulang-ulang, dipilih sangat juga mereka serius yang ya. iya, dipilih juga mereka yang dapat menyampaikan kisah ini dengan baik, begitu ya. Karena apa? Karena semoga kita nggak hanya berhenti pada rasa iba, rasa sedih gitu ya. Tetapi juga ya kita semakin mantap, iman kita semakin mengakui kasih Allah itu luar biasa loh. Melalui sengsara dan wafatnya di salib, Allah ingin melepaskan kita dari dosa-dosa dan dari maut. Itu dalam ibadat sabda yang khas itu. Atau juga yang lain dalam ibadat sabda ada doa umat meriah. Jadi dalam doa umat meriah ini juga ingin mengatakan kepada kita. Biasanya kan dinyanyikan juga ya Bu ya, panjang upacaranya ya. Saudara-saudariku Ya, yang terkasih ya. Ingin mengatakan bahwa sengsara dan wafat Tuhan itu terbuka, ditawarkan bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya orang-orang Katolik saja begitu ya, tetapi terbuka bagi semua umat manusia, sifatnya universal. Maka nanti kalau kita mendengarkan doa umat meriah, kita akan mendengarkan doa-doa yang khusus itu terbuka bagi banyak orang. Itu tentang hmm, ibadat sabda, bagian yang pertama. ya, Lalu yang kedua, itu kita melakukan penghormatan atau penciuman salib. Begitu ya. Ini kan dilakukan biasanya ada pembukaan selubung salib satu persatu ya kalau kita ingat. Jadi selubung salib itu ya, dibuka satu persatu dan hanya salib yang dibuka selubungnya. Biasanya orang-orang kudus yang lain nanti selubungnya itu dibuka sebelum perayaan Malam Paskah. Ini yang hmm, ya, menjadi kekasan juga dalam eh, ibadat Jumat Agung ini. Ingin mengatakan bahwa kini fokus kita pada salib. Dan di salib itulah kita juga ingin mengenang kasih Tuhan yang tanpa batas.
Itu bagian Iya. kedua. Lalu bagian ketiga adalah komuni. Iya. Jadi ada ibadat sabda, ada penghormatan penciuman salib, dan komuni. Tadi sudah kita katakan bersama-sama, kita ketahui juga bahwa seluruh perayaan yang kita lakukan pada Jumat Agung ini adalah ibadat, bukan perayaan Ekaristi. Maka tidak ada Mhm. konsekrasi, tidak ada doa syukur agung Mhm. yang Mhm. biasanya dilakukan oleh imam. Dan komuni yang dibagikan pada ibadat Jumat Agung ini adalah hosti yang telah dikonsekrasikan pada malam sebelumnya, pada Kamis Putih ya. Mhm. Jadi kalau kita perhatikan, Ya, Kamis Putih itu biasanya ada banyak hosti banyak ya, konsekrasi ya, ya, ada banyak sibori, lalu ini disimpan untuk dibagikan saat ibadat Jumat Agung. Jadi liturgi liturgi ini mengantar kita suasananya, lalu nyanyian-nyanyiannya, lalu tahapan-tahapannya mengantar kita untuk sampai pada perenungan betapa kasih Allah yang tanpa batas ini selalu terbuka bagi kita yang ya, percaya kepadanya. Maka kita juga ingat bahwa tidak sedikit air mata yang menetes ketika kita ingat akan penderitaan Yesus gitu ya. Jadi sejak Kamis Putih, kita juga mendengar bagaimana murid Tuhan itu dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa ada murid yang berkhianat. Itu saja kita sudah mulai suasananya aja iya, mulai sedih begitu ya. Tapi iya, Yesus yang betul. tahu itu pun masih tenang. Dia masih mencuci kaki para murid, termasuk si pengkhianat itu. Lalu dia bersantap bersama seperti pesta perpisahan. Dan kemudian usai perjamuan, dia sampai di tempat bernama Getsemani. Lalu dia berpamitan pada para murid untuk berdoa. Dan disinilah kemudian terjadi peristiwa yang begitu mendalam dalam Injil Yohanes itu diceritakan begitu begitu luar biasa ya secara secara selain secara dramatis juga dikatakan bagaimana pergulatan Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa. Maka tadi dalam bacaan pertama yang dibacakan dengan sangat bagus kita mendengarkan nubuat Yesaya, gambaran Iya, hamba yang menderita. Bahwa iya, dari kitab Yesaya itu kita mendengar Mesias yang menderita itu terpenuhi dalam diri Yesus. Maka iya, apa yang dia song-song, apa yang dia lakukan bagi kita ini menjadi suatu tanda yang tentu saja menjadi inspirasi bagi kita pengikutnya untuk membagikan kasih ini kepada banyak orang. iya. Begitu ya, Romo, Ibu Janet. ini sangat menarik semua yang Romo ungkapkan tadi dan saya yakin masih ada orang-orang Katolik yang tidak mengetahui sampai begitu detail. Ya padahal ini hal-hal penting yang Romo ungkapkan semua sehingga kita rasanya bisa lebih menghayati makna dari perayaan itu. Tapi Romo Tommy, kita harus jeda sesaat nanti kita lanjutkan perbincangan kita ya Romo. Baik, terima kasih Ibu Janet dan sahabat ORK. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Diose Santomi Oktora dan saya MIA Syaneta. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau melalui nomor WhatsApp di 0881 0251 33438. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo Tommy, di sesi kedua ini hal-hal menarik dan penting apakah yang rasanya perlu untuk Romo sampaikan?
Iya, Ibu Zaneta, sahabat ORK, dimanapun Anda berada. Tadi di sesi pertama kita menekankan dan menyadari bahwa ibadat Jumat Agung ini menandai puncak cinta Yesus terhadap umat manusia. Maka Jumat Agung menandai wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Kata kuncinya tadi dua itu ya, salib dan hening. Jadi berhadapan dengan salib kita hanya bisa hening. Karena Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih. Bahkan kasihnya kepada kita sungguh luar biasa. Itu tadi dalam sesi pertama kita membahas kurang lebih eh, renungan tentang liturgi termasuk dengan liturgi Jumat Agung begitu ya. Lalu sekarang saya ingin menawarkan beberapa poin yang mungkin bisa kita petik dalam ibadat Jumat Agung ini. Di dalam Alkitab, kisah penyaliban Yesus itu disebut dalam keempat Injil dan didahului dengan cerita perjamuan kudus, pengkhianatan Yudas Iskariot, Yesus berdoa di Taman Getsemani, penangkapan Yesus, penyangkalan Petrus terhadap Yesus sebanyak 3 kali, Yesus diadili oleh Mahkamah Agama, Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus dan kemudian Herodes, kemudian dilanjutkan dengan sengsara wafat, lalu kisah kebangkitan Yesus dan penampakannya, serta kenaikan Yesus di surga. Nah, hari ini seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, kita menggunakan Injil Markus Ya, dalam kisah sengsara waktu di Minggu Palma ya, sebelumnya ya. Tetapi kan yang kita ya, dengarkan di Jumat Agung itu selalu Injil Yohanes. Sekurang-kurangnya penginjil, penginjil sinoptik ya, saya memakai Markus karena tahun ini Injil yang kita dengarkan Injil Markus untuk Minggu Palma itu mencatat bagi kita kejadian ajaib saat Yesus wafat, begitu ya. Apa saja kejadian-kejadian ajaib ketika Yesus wafat? Yang pertama itu dikatakan bahwa kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Itu dikatakan di mm, Markus 15 ayat 33. Ya, kalau di Injil yang lain misalnya Lukas 23 ayat 44 sampai 45, 45a atau Matius 27 ayat 45. Jadi ketika Yesus wafat itu matahari tidak mau bersinar. mm, Tadi saya juga ya, sempat di awal itu menyinggung ya, waktu saya kecil itu kok kadang-kadang pas aja gitu loh suasananya waktu Jumat Agung itu mendung, kadang-kadang hujan. Tetapi apakah kalau nggak ada itu iman saya juga nggak mantap ya? Jangan juga begitu ya. Ya, jangan juga ya, artinya itu peristiwa-peristiwa yang memang ya kadang-kadang membantu kita, tetapi intinya adalah Yesus wafat demi menebus dosa-dosa kita. Nah, di Injil Markus bab 15 ayat 33 itu dikatakan matahari memang tidak mau bersinar, bumi menjadi gelap. Mengapa begitu? Karena ya kita biasanya kan artinya menemukan tidak jarang sekali terjadi atau tidak mungkin terjadi saat itu adalah bumi menjadi gelap. Karena saat itulah orang Yahudi merayakan Paskah. Jadi perayaan Paskah itu selalu terjadi pada saat bulan purnama. Biasanya jarang terjadi suasananya gelap begitu ya. Itu bisa mm, dijelaskan ya, nanti misalnya menurut perhitungan kalender orang Yahudi, bulan baru itu selalu mulai dengan awal munculnya bulan. Jadi ya, merupakan peristiwa yang ajaib, yang sedikit aneh. Karena kenapa saat Yesus wafat itu kegelapan meliputi seluruh negeri, itu yang dicatat oleh ya, penginjil ya, begitu ya. Nah, ini menarik kenapa? Karena kita bisa mengingat kembali kisah penciptaan. Kalau di kalimat pertama di Alkitab itu kan di Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 2 itu kan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap ya, gulita menutupi samudra semesta. Gelap ya, gulita menutupi samudra semesta. Jadi bumi berada dalam gelap.
Bumi itu baru mengenal terang waktu Allah mulai bertindak. Maka kitab Kejadian itu melaporkan bahwa pekerjaan yang dilakukan Allah, karya Allah pertama-tama pada hari pertama itu menjadikan terang. Terang itu datang dari Allah. Maka karya Allah ini identik dengan terang gitu ya. Dan karya Allah ini selalu berlangsung dalam terang. Dalam hal ini mungkin kita bisa menarik refleksi renungan kita. Penginjil ingin menegaskan bahwa dunia dengan wafatnya Yesus, dunia kembali kepada keadaannya semula. Dunia benar-benar hidup tanpa Allah pada saat Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Itu sebabnya dunia diliputi kegelapan. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, seberapapun gelapnya atau kegelapan dahsyat itu, tetapi hanya sebentar. Begitu ya, tidak lama-lama kegelapan ini hadir. Kita kadang-kadang menyadari betapa kejamnya hidup manusia tanpa Allah. Hati kita kadang-kadang menjadi gelap. Misalnya dalam peristiwa tertentu, kita memutarbalikkan kebenaran, berusaha membunuh kebenaran. Jadi kita menghadapi kegelapan itu yang di dalam kisah penginjil itu dikatakan 12 jam terakhir. Kita kan kalau dari Injil Sinoptik itu dikatakan ya antara jam 9 sampai jam 3 sore itu kan sekitar itu juga bagaimana kisah Yesus memperlihatkan kepada kita kejamnya manusia begitu ya. Jadi gelap gulita di Golgota pada Jumat Agung ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia dan manusia juga belum melangkah jauh dalam hal kebenaran dan kasih. Kadang-kadang kita masih sulit sekali untuk mengupayakan kebenaran, untuk mengupayakan kasih. Begitu. Lalu Ya, kemudian yang bisa ya, kita tarik refleksinya, karena ketika itu matahari menjadi gelap karena Tuhan yang adalah sumber dari mana matahari memperoleh terang itu telah tiada. Maka terang sesungguhnya itu sudah tiada. Jadi seumpama lampu, nyala api matahari ini padam karena minyak yang menyalakannya sudah habis. Kristus sudah wafat dan ya, dia tidak mau bersinar. Dalam kitab Matius dan Lukas dikisahkan bahwa bukan hanya matahari menjadi gelap, tetapi ada juga gempa bumi yang dahsyat. Itu dikatakan di Matius 27 ayat 51. Dan di Markus tidak ada peristiwa ini ya. Kuatnya dosa, saudara-saudariku yang terkasih, itu tidak akan berlangsung lama. Ia hanya akan berlangsung sekejap. Kegelapan pasti akan berlalu. Jadi kejahatan itu tidak punya masa depan. Kalau kita selama ini ya, berpikir saya bisa jahat kepada siapapun, lalu bisa mengusahakan hal-hal lain yang Tuhan tidak tahu, orang tidak tahu, saya percaya juga kegelapan ini pasti akan berlalu. Ya, kejahatan tidak akan punya masa depan. Nanti pada hari Paskah, hari kebangkitan Yesus, kegelapan ini akan pergi dan takluk kepada terang dunia. Dan inilah yang menarik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Yesus wafat. Tadi saya katakan dunia dikembalikan saat awal penciptaan ketika Yesus wafat, begitu ya. Nah, Yesus membawa ya. kita kembali ke keadaan menjadi anak-anak Allah dari perbudakan dosa dengan Ya, ya. membayar nyawanya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Maka itulah sebabnya Yesus berkata, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Itu di Injil Markus bab Iya, 10 ayat 45. Dan juga iya, dikatakan, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, sama seperti darah anak domba yang tidak bercela dan tidak bercacat. Itu di dalam 1 iya, Petrus bab 1 ayat 18 sampai iya, 19. Dan kemudian iya, Paulus iya, juga mengatakan kepada jemaat di Korintus,
Tidakkah kamu tahu bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu di 1 Korintus bab 6 ayat 20. Saudara-saudariku yang terkasih, kita ingin merenungkan bagaimana Yesus ini sangat mengasihi kita, dan dengan wafatnya tadi itu ketika kegelapan meliputi dunia, dia ingin mengingatkan kita kembali bahwa tanpa kehadiran Allah, hidup kita tidak punya makna. Dan ini menjadi Ya, bagi kita setelah merayakan Paskah nanti harapannya adalah ya saya punya terang sejati. Yesus yang sudah menebus saya dengan darahnya sendiri itu memampukan saya untuk menjadi terang. Terang pertama-tama bagi hidup saya sendiri, terang bagi saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan inilah yang terus ya, memampukan kita begitu ya. Itu peristiwa ya, ajaib yang pertama. Lalu peristiwa ajaib yang kedua misalnya bisa kita lihat ketika kepala pasukan kepala pasukan penyalipan ini memuliakan Allah di depan umum. Siapa kepala pasukan ini? Kita tahu dari penginjil bahwa dia adalah seorang non-Yahudi, jadi bukan orang Yahudi, bangsa tidak bersunat, dan dia berkata, "Sungguh, orang ini putra Allah." Itu yang kita temukan dalam Injil Markus bab 15 ayat 39. Atau dikatakan, "Sungguh orang ini orang benar," menurut penginjil Lukas, atau "Sungguh ini anak Allah," dari penginjil Matius. Dan kita lihat di sini bahwa Allah tidak menyembunyikan kebenaran kepada orang non-Yahudi. Dia tidak diskriminatif gitu ya. Jadi pewahyuan ini, pengenalan akan Allah ini terbuka bagi siapapun. Dan di sini ingin mengatakan juga bahwa kasih Tuhan itu tidak pilih-pilih. Dia mau ya, menyelamatkan siapapun yang percaya kepadanya. Dan inilah ya, yang kita sadari bersama-sama, bahwa tidak ada dosa yang begitu berat sehingga menghalang-halangi kuasa Allah. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, aduh, dosa saya begitu besar, apakah saya layak menerima kasih-Mu? Saya ini, hidup saya selalu dalam kegelapan. Apakah saya layak menerima kasih Tuhan? Tidak ada dosa yang begitu berat sehingga menghalang-halangi kuasa Allah. Dia mau hadir. Maka seperti tadi sebet, kepala pasukan penyalipan itu ya, digerakkan hatinya oleh Allah untuk mengenal kasih dan kebenaran. Jadi selalu ada ya, sapaan-sapaan dari Tuhan yang memberikan penyadaran bahwa engkau dikasihi. Dan perasaan dikasihi ini menjadi kekuatan bagi kita. Kadang-kadang kan ya, kita mendengar ya, kalau kita mendengar engkau kukasih itu saja menjadi kekuatan yang dahsyat. Misalnya pasangan betul, suami istri ya mengatakan aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Nah, kata-kata itu saja sudah menjadi kekuatan yang dahsyat. Atau ibu, ayah kepada betul, anak-anaknya, Papa Mama sayang sama kamu, mengasihi engkau. Nah, ini bagi anak-anak ini kekuatan yang dahsyat. Bagaimana dia merasa begitu dikasihi begitu ya. Maka ini ajaib juga ya, ketika kepala pasukan mengungkapkan bahwa dia ini adalah putra Allah, orang benar, atau anak Allah. Ini adalah sebuah juga sapaan kasih dari Tuhan bagi orang yang tidak percaya. Dan ini yang menarik, ya, yang bisa kita renungkan juga. Dan ya, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian kita bisa melihat juga ketika Yesus mengatakan sudah selesai gitu ya di Injil Yohanes bab 19 ayat 30. Ini kan puncaknya ya. Sudah selesai. Atau dalam bahasa lain ya, dikatakan consumatum est. Nah, Bapak Gereja langsung melihat hal ini sebagai misteri ilahi. Keluar apa dari lambung Yesus kalau tadi kita dengar itu keluar air dan darah ya dari lambung Yesus. Itu di Injil Yohanes bab 19 ayat 34 dikatakan begitu. Dan ini lambang misteri ilahi. Dan bapak-bapak gereja langsung melihat ini sebagai hal yang indah, yang penuh makna. Keluar air dan darah. Dari air kita tahu ini adalah lambang Roh Kudus ya. Maka berkaitan dengan sakramen baptis.
Iya. Lalu dari darah ini berkaitan dengan sakramen Ekaristi. Maka dikatakan dalam Yohanes bab 6 ayat 53 dikatakan, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi dari lambung Yesus keluar air dan darah, keluar sakramen-sakramen pokok dalam gereja, yaitu sakramen baptis dan sakramen Ekaristi. Begitu. Dan mengapa lambung gitu ya? Kan kita tahu lambung itu letaknya di bagian kiri atas itu ya. Bentuknya seperti huruf J kalau kita lihat di organ-organ tubuh manusia. Ada figur atau ada refleksi yang bagus juga. Kita mengingat juga bahwa dalam perjanjian lama ada orang yang sisi tubuhnya itu dibuka. Kita tahu siapa, itu adalah Adam, Mm, ya. Adam dalam mm. Kejadian bab 2 ayat 21 dikatakan begini, Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu dari rusuknya. Keluar apa? Menjadi seorang perempuan. Itu dikatakan dalam ayat 22. Iya. Jadi Adam tidur, ketika tidur Tuhan mengambil salah satu rusuk dari Adam. Nah, di salib kita juga melihat ada Yesus yang wafat. Dalam hal ini Bapak Gereja merefleksikannya, Yesus tertidur dan sisi kemanusiaannya juga dibuka. Jadi sesuatu keluar, apa yang keluar? Gereja. Maka sekarang gereja itu hadir Mm. karena wafat dan nanti karena kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kini Maria dan Yohanes ini menjadi simbol murid yang lahir dari tubuh Yesus. Maka pemaknaan-pemaknaan dalam Injil Yohanes itu begitu bagus. Dan kita berfokus pada kemudian kasih Yesus yang tanpa batas, yang sehabis-habisnya ini selalu menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi perpanjangan kasihnya di dunia ini. Iya. Begitu, Iya. Iya. saudara-saudari. Romo tadi kan dikatakan bahwa memang kasih Yesus tidak terbatas. Dan juga tidak ada dosa yang terlalu besar di hadapan Yesus. Tapi tentunya pengampunan dosa ini harus dimulai dari niat ya Romo ya. Dari Iya, niat dari orang yang ingin diampuni. Nah, bagaimana membangun niat itu Romo? Karena banyak orang yang diampuni itu merasa justru agak menyalahgunakan kasih Yesus itu ngerasa Yesus selalu mengampuni. Jadi dia masuk lagi ke dalam kegelapan, lalu minta ampun lagi. Nah, sebetulnya bagaimana membangun niat itu, Romo? iya. Jadi mungkin kita bisa menarik inspirasi juga ya. Kita bisa menderita itu karena dua hal. Menderita karena kejahatan. Jadi misalnya karena saya jahat, saya menderita. Nah ini biasanya akibat perbuatan jahat, akibat dari dosa menghasilkan kematian. Dan Hmm. kita bisa menderita karena kebaikan. Kalau kita menderita karena kebaikan, ini membuahkan sukacita biasanya dan kebahagiaan. Saya ambil contoh begini. Saya menderita karena kejahatan. Misalnya ya, saya mengambil sesuatu yang bukan milik saya. Karena saya iri, kok dia punya itu, saya nggak punya. Lalu saya mengambil milik orang lain itu yang bukan menjadi milik saya. Atau dalam hal misalnya uang, saya korupsi dan lain sebagainya. Ini perbuatan jahat biasanya menghasilkan kematian dan tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan yang sejati. Tetapi bayangkan kalau saya menderita karena saya melakukan kebaikan. Ini biasanya membuahkan sukacita dan kebahagiaan. Saya tadi bercerita tentang seorang bapak dan seorang anak yang makan bubur itu. Bapaknya itu nggak kelihatan dia menderita, artinya sedih. Meskipun dia belum makan juga. Tetapi ketika dia melihat Ya, ya. anaknya kenyang, wajahnya berseri-seri, dia penderitaan dia itu nggak ada apa-apanya. Maka ketika misalnya orang tua itu berkorban demi anak-anaknya, anak-anaknya supaya bisa makan, supaya bisa sekolah, penderitaan ini rasanya membuahkan sukacita dan kebahagiaan karena kita melakukan kebaikan-kebaikan. Atau misalnya suami istri saling memberikan peneguhan,
komitmen dalam kesetiaan. Dan biasanya ini membuahkan sukacita dan kebahagiaan. Dan inilah yang kita sebut salib. Salib itu kan bukan karena kebodohan kita ya, saudara-saudari. Salib itu karena memang saya mau taat kepada kehendak Allah dan saya mau setia tetap pada rencana-rencana Allah. Lalu bagaimana sikap kita, niat kita? Kalau kita diampuni, biasanya yang muncul pertama-tama itu kan syukur. Syukur itu Ya, artinya saya mau menjaga syukur itu. Maka biasanya sebelum peristiwa-peristiwa penting, Paskah atau Natal, kita mengaku dosa gitu ya. Bukan hanya mengaku dosa, tetapi dosanya juga diampuni. Dan biasanya orang yang diampuni itu kemudian rasanya lega, rasanya iya, syukur. Nah, orang yang bersyukur itu biasanya menggunakan rasa syukur itu untuk hidup lebih baik lagi. Biasanya kan begitu ya. Nggak secara iya, otomatis kalau misalnya saya dimaafkan, saya berbuat salah kepada orang gitu, misalnya kepada pasangan saya, kepada suami saya atau kepada istri dan saya dimaafkan. Artinya saya punya komitmen juga supaya saya ke iya, depannya tidak melakukan kesalahan yang sama begitu ya. Dan di iya. sini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa niat dan kehendak kita ke depan itu adalah kita mau komitmen. Kalau Allah mengasihi saya dan saya juga dikasihi begitu besar, saya mau menjaga kasih Allah ini, tidak menyia-nyiakan begitu saja, menyerahkan diri saya kepada maut, kepada dosa. Jadi bukan secara otomatis setelah diampuni, setelah dikasihi, lalu saya bebas berbuat dosa lagi. Dan ini nggak memberi pelajaran bagi kita ya. Kalau kita dikasihi kan biasanya kita Ada, mau balas iya. dengan kasih, begitu ya. Ada Nah, kalimat yang indah tadi yang Romo ucapkan. Kita dikasihi, kita diampuni, dan kita menjaga kasih itu. Itu yang rasanya perlu untuk dikuatkan dalam diri kita ya Romo ya. Eh, iya, kita menjaga Romo kasih. Tommy, menyenangkan sekali tadi mendengarkan eh, uraian dari Romo yang barangkali masih ada orang-orang yang kurang memahami. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Romo. Kita harus akhiri acara kita di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan tutup acara ini dengan doa dan berkat melalui Romo Tommy. Silakan Romo. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur atas cinta Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kita, dan karena cintanya kita juga dipanggil, didorong untuk membagikan cinta itu kepada banyak orang. Maka mari dengan cara kita masing-masing, dengan cara-cara yang paling sederhana pun, kita bisa membagikan cinta Yesus kepada banyak orang. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Terima kasih Bu Janeta. Terima kasih saudara-saudari dan kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkat wafat putramu, iman kami kau hidupkan, dan harapan kami kau tumbuhkan. Kami mohon demi sengsaramu teguhkanlah iman kami, bahwa engkau takkan meninggalkan kami seorang diri, bahwa kami dapat mengandalkan di kau dalam segala sesuatu yang menimpa diri kami. Semoga kami dapat menyatukan segala penderitaan kami dengan penderitaan putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan semoga berkat kebangkitannya, kami dapat mencapai tujuan perjalanan kami yaitu kemuliaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Berkat Allah turun melimpah atas kita semua, khususnya memberkati saudara-saudari, keluarga, usaha pekerjaan, dan mereka yang kita doakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali Romo Tommy sudah mengisi acara ini. Sahabat OST Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Diocesan Tommy Oktora dan saya MI Asyaneta pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam damai.